Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk belajar dan sharing bareng dengan channel tutorialan ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berkenan subscribe channel tutorialan. Bagi teman-teman yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk memencet tombol subscribe ya, karena subscribe itu mudah dan gratis. Oke, pada video kali ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai cara transfer ke bank agar tidak terkena biaya admin ya. Dimana pembahasan ini saya rasa cukup penting dan ada manfaatnya juga untuk dibahas. Apalagi kita sebagai pelaku usaha, jika kita transfer untuk keperluan membeli bahan baku untuk jualan mungkin, kita harus membayar biaya admin sejumlah 6.500, ya lumayan juga ya. Apalagi jika belanjanya dalam satu hari harus melakukan pembayaran transfer semua dan lebih dari satu tempat. Wah, bisa tekor ya hanya untuk mengeluarkan biaya admin saja. Maka dari itu, pada video ini kita akan membahas mengenai cara transfer ke bank tanpa biaya admin. Dan aplikasi yang kita gunakan adalah fitur ShopeePay dari aplikasi Shopee. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, untuk kalian yang sering menggunakan media pembayaran menggunakan media transfer, tentu momok biaya admin sangat mengganggu apabila bank yang akan kita tuju tidak sama dengan bank yang kita miliki. Di era digital yang sangat pesat seperti ini, sebenarnya kita bisa memanfaatkan kemajuan zaman dengan mencari media untuk menjadi penyembatan agar mempermudah kita dalam melakukan aktivitas transfer ke lain bank. Salah satu media yang bisa kita gunakan ya ShopeePay ini ya. ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi Shopee, offline di merchant ShopeePay, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan kalian berikutnya. Pada prinsipnya, hal yang bisa kalian lakukan seperti ini ya. Kita lihat di gambar, jika kita langsung melakukan transfer dari Bank BRI ke BNI misalnya, ini pasti kita akan terkena biaya admin. Lalu yang dimaksud transfer bank tanpa biaya admin itu bagaimana Kak? Kita harus menggunakan media aplikasi yang lain untuk menjembatani agar aktivitas transfer kita bisa tidak terkena biaya admin. Seperti gambar yang di bawah ini. Jadi prinsipnya agar tidak terkena biaya admin itu, uang yang ada di bank kita, BRI misalnya, harus kita masukkan dulu ke aplikasi ShopeePay. Lalu dari ShopeePay baru kita bayarkan ke Bank BNI. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Lalu jika ada yang bergumam, aduh Kak ribet, masa mau transfer aja harus top up ke ShopeePay dulu baru transfer? Sebenarnya tidak juga sih. Bayangkan saja jika dalam satu hari kalian harus membayar dengan media transfer ke lain bank 5 toko saja. Maka sudah berapa biaya yang harus kalian keluarkan hanya untuk biaya admin saja. Jadi kalau tips dari saya sih begini. Saya biasanya akan menulis dulu kebutuhan saya yang terdekat itu apa saja yang harus saya bayarkan. Contohnya, yang pertama untuk membayar listrik mungkin, yang kedua untuk membeli bahan baku di toko A, membeli bahan baku di toko B, membayar jasa kirim dan lain sebagainya. Lalu saya total berapa uang yang harus saya bayarkan, lalu jumlah uang itu akan saya masukkan ke saldo ShopeePay saya. Jadi pada saat akan membayarkan ke masing-masing toko, saya tinggal kirim-kirim saja ke bank mereka menggunakan ShopeePay saya. Maka dengan begitu, saya bisa menghemat waktu dengan hanya sekali mentop up saldo ShopeePay saya, dan saya juga bisa menghemat uang karena tidak terkena biaya admin. Jadi begitu ya tips yang bisa kalian gunain. Oke, langsung saja kita praktekin ya. Yang pertama kita praktekin dulu cara memasukkan uang dari rekening kita ke ShopeePay ya. Atau biasanya disebut top up ShopeePay dari rekening bank ya. Sebetulnya sih untuk top up ShopeePay ini bukan hanya bisa dilakukan lewat bank yang kita miliki saja ya, tapi banyak cara yang bisa atau memudahkan kita dalam men-top up ShopeePay. Dan sebenarnya jika kita men-top up menggunakan rekening bank, maka kita akan terkena biaya penanganan sebesar Rp500. Ingat ya, hanya sebesar Rp500. Berbeda dengan jika kita top up saldo ShopeePay menggunakan Indomaret atau Alfamart, maka tidak ada biaya penanganan. Jadi ada untungnya juga ya jika kita memakai tips yang ada di atas tadi untuk menulis kebutuhan kita dulu, agar dalam satu hari kita hanya terkena biaya penanganan sekali saja.
Tapi jika tidak ingin terkena biaya penanganan, kalian bisa coba opsi untuk top up saldo ShopeePay di Indomaret dan di Alfamart ya. Oke, coba kita lakukan. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Shopee kalian. Lalu kalian bisa klik di bagian ini ya, di bagian ShopeePay. Kita klik saja, maka tampilannya akan seperti ini. Saya jelaskan sekilas tentang fitur apa saja yang ada di ShopeePay ya. Untuk bagian atas ini ada saldo ShopeePay kalian. Lalu bawahnya lagi ada beberapa menu yang bisa kalian jelajahi. Yang pertama yaitu isi saldo. Fitur ini digunakan jika kalian ingin mengisi saldo ShopeePay kalian atau yang biasa kita sebut top up. Jadi jika kalian ingin memindahkan uang dari rekening kalian ke ShopeePay ya panduannya ada di sini semua ya. Oke, next ke fitur selanjutnya yaitu ada fitur bayar. Fitur ini digunakan untuk men-scan kode QR yang digunakan untuk membayar menggunakan ShopeePay ya. Selanjutnya lagi ada kode bayar. Ini adalah kode QR yang kita miliki. Selanjutnya ada transfer. Untuk fitur ini jika kita klik maka tampilannya akan seperti ini ya. Fitur ini adalah fitur di mana kita bisa mentransfer saldo ShopeePay kita, baik ke sesama pengguna ShopeePay maupun ke rekening bank. Selanjutnya, ada fitur transfer ke bank. Nah, pada fitur ini adalah fitur di mana kita bisa mentransfer ke bank tanpa biaya admin ya. Jadi, jika kalian ingin melakukan kegiatan transfer ke bank, ya dilakukan pada fitur ini ya. Oke, selanjutnya adalah minta dana. Fitur ini digunakan untuk kita mengirimkan kode QR kita, entah itu untuk keperluan meminta dana ke teman atau yang lain sebagainya. Jadi sekilas seperti itu ya menu yang ada di ShopeePay. Oh iya, untuk tambahan info, kalian juga harus cek dulu apakah ShopeePay kalian sudah update ke ShopeePay Plus dengan caranya yaitu dengan kalian klik di sini ya, ShopeePay Plus. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika kalian sudah melakukan update, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jika kalian belum melakukan update, maka kalian ikutin saja petunjuk yang ada. Nanti kalian akan diminta untuk memverifikasi beberapa dokumen. Begitu ya. Kenapa sih harus update ke ShopeePay Plus? Ini nih, ada beberapa keuntungan jika kalian update ke ShopeePay Plus. Yang pertama yaitu bisa transfer saldo ke sesama ShopeePay. Yang kedua, limit saldo kalian bisa lebih banyak hingga 10 juta rupiah. Dan yang terakhir, kalian bisa menikmati promo khusus yang ada di ShopeePay Plus. Oke, jika sudah diupdate, kita kembali ya. Kita coba untuk isi saldo atau top up ShopeePay. Tinggal kita klik saja pada bagian ini, maka tampilannya akan seperti ini. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa top up lewat Indomaret, lewat Alfamart, dan lain sebagainya. Kita berfokus pada transfer dari bank yang kita miliki ya. Tinggal kalian klik saja pada transfer bank, lalu kalian pilih kalian mau mengisi saldo dari bank apa, katakanlah BRI ya. Kita klik BRI, lalu kita klik konfirmasi, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian dibimbing bagaimana cara mengisi saldo ShopeePay, mulai dari cara transfer menggunakan M-Banking, transfer menggunakan iBanking, transfer menggunakan ATM, transfer menggunakan mini ATM, dan petunjuk transfer menggunakan store tunai. Jadi begitu ya, tinggal kalian pilih saja kalian mau transfer lewat cara yang apa. Petunjuknya ada semua. Jika transferan atau top up kalian berhasil dan saldo kalian di ShopeePay sudah tambah, tinggal kalian distribusikan saja kemana kalian ingin mentransfer. Caranya yaitu kalian klik pada fitur transfer ke bank, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tinggal kalian klik saja tambah rekening baru. Yang pertama, pilih bank. Kalian pilih sesuai dengan bank yang akan kalian tuju. Selanjutnya masukkan nomor rekening. Masukkan nomor rekening yang kalian tuju ya. Lalu bawahnya lagi ada nama lengkap. Ini akan otomatis keluar ya saat kita memasukkan nomor rekening tadi. Jika tidak otomatis keluar, maka bisa kalian isi secara manual ya. Nama penerima dari atau nama rekening yang akan kalian tuju. Bagian bawahnya lagi ada simpan rekening bank. Ini kalian centang seperti ini aja, agar nomor rekening yang kalian masukkan ini bisa kesimpan ya. Jadi enaknya jika udah kesimpan, jika kalian ingin melakukan transfer lagi ke nomor rekening ini, kalian tinggal klik saja tanpa harus memasukkan nomor rekening kayak gini lagi ya. Jika sudah, klik lanjutkan, maka tampilannya akan seperti ini. Tinggal kalian ketikkan saja kalian mau melakukan transfer berapa. Kita isikan di sini ya. Lalu kita lihat di bawah ini.
Untuk biaya admin benar-benar tanpa biaya ya, jadi tidak ada biaya admin yang harus ditanggung, jadi bisa hemat. Tidak perlu lagi tuh harus repot-repot ngeluarin hanya untuk biaya admin. Lalu jika sudah, bisa kalian klik lanjutkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah review dari kegiatan transfer kalian ya. Kalian cek-cek lagi mulai dari nama penerima, nama bank penerima, nomor rekening penerima, jumlah transfer, jumlah nominal transfer, dan untuk biaya adminnya ini benar-benar nol ya. Jika dirasa sudah benar semua, tinggal kalian klik transfer sekarang. Lalu kalian akan diminta untuk mengautentikasi biometrik ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Transfer kalian sudah berhasil ya. Lalu lembar ini bisa kalian screenshot untuk digunakan sebagai bukti transfer. Atau kalian juga bisa mencek kegiatan transaksi kalian di bagian bawah sini ya. Jika bertuliskan berhasil seperti ini, berarti transfer kalian sudah sukses ya. Atau jika ingin dijadikan bukti transfer juga bisa, tinggal kalian klik, lalu kalian screenshot deh. Gimana? Gampang banget bukan? Jadi kita sebagai pelaku usaha harapannya bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti ini ya, agar mempermudah kita dalam proses menjalankan usaha kita. Oke baik, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan terima kasih, dan jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.